Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kemudian Bapak tanyakan bagaimana perangkat kalian hari ini? HP-nya apakah sudah terdengar suara Bapak? Sudah, Pak. Siap mengikuti pelajaran? Siap, Pak. Insyaallah siap, Pak. Baik ya. Untuk hari ini coba satu orang pimpin doa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas mengenai materi gelombang, di mana materi gelombang waktu minggu lalu kita bahas itu mengenai ada gelombang berdasarkan medium perambatannya. Ya. Ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik contohnya ya, saat kalian melakukan praktek gelombang pada tali. Kemudian hari ini ada satu lagi contoh gelombang mekanik yang akan kita pelajari. Misalnya ini ya, Bapak contohkan misalnya di sini Bapak nih. Kelihatan? Ini apa ini? Yang Bapak pegang ini piring, apa? Pak. Piring. Kalau Bapak pukul piring ini menggunakan staples ini, apa yang kalian amati? Maka akan terdengar bunyi. Nah, terdengar bunyi ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai gelombang bunyi. Kita lihat dulu ya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui proses pembelajaran materi getaran gelombang model discovery, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menganalisis penggunaan konsep getaran dan gelombang. Untuk kompetensi dasar dan IPK-nya yaitu menganalisis hubungan antara getaran dan gelombang serta besaran-besarannya. Baik ya, untuk stimulusnya coba kalian perhatikan video stimulus berikut ini. Baiklah ya. Tadi kalian sudah saksikan video stimulus yang pertama yaitu mengenai video yang pertama pada video orang bermain gitar tadi. Di sini Bapak bertanya pada kalian, bagaimana kalian mendengar suara bunyi gitar ketika volume diubah? Suara gitarnya semakin bagus. Ada lagi yang semakin keras, Pak. Semakin keras. Ya. Apa ada jawaban lain? Ya. Apa perbedaan antara jenis suara kedua penyanyi tersebut kira-kira? Kalau penyanyi pertama itu jenis suaranya adalah jenis suara rendah. Kalau si Judika itu jenis suaranya adalah tinggi. Dari kedua jenis tersebut tadi ada keras, ada lemah, atau ada nyaring, ada tidak. Ada rendah, ada tinggi. Kira-kira apa yang mempengaruhi ya karakteristik bunyi tersebut? Nah, karakteristik bunyi tersebut mengenai keras, lemah, atau tinggi, rendah tadi ya kalian akan menyelidikinya lewat percobaan. Maka mengenai percobaan tinggi rendah bunyi tadi ya, kemudian ada juga masalah keras lemahnya bunyi akan kalian praktekkan nanti pada aplikasi PET ya, menggunakan simulasi PET.
Di sini pada webs intro ya kalian pilih yang sound, maka akan kelihatan tampilan pertama seperti ini ya. Kalau sudah kelihatan tampilan seperti ini ya, kalian nanti akan nih ya mengubah variabel frekuensi dan juga variabel amplitudo ya secara bergantian, nanti ada petunjuknya ya. Coba Bapak mainkan dulu ini ya padnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti ya dengarkan ya, amati bunyi dari speaker tersebut. Kemudian Bapak lihatkan lagi LKPD-nya bagaimana. Jangan lupa baca langkah-langkah percobaannya. Sini ada sudah. Catat pengamatan kalian pada tabel pengamatan ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu mengenai pekerjaan LKPD-nya. Tidak ada, Pak. Oh, ya, silahkan dulu kita keluar dari Zoom, ya, kerjakan LKPD-nya secara asinkronus, ya. Kemudian nanti 30 atau 40 menit yang akan datang setelah kalian mengerjakan, kita akan kembali lagi ke Zoom. Baik, terima kasih sudah kembali ke Zoom meeting. Ya. Bagaimana pengerjaan LKPD-nya tadi? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah. Baik ya, Bapak minta ya, sama seperti pembelajaran minggu kemarin, kita akan melakukan verifikasi data dulu. Untuk menjawab ya analisis data, Bapak minta untuk kelompok 2 siapa yang mewakili? Bagaimana hubungan antara frekuensi dan gelombang bunyi? Semakin besar frekuensi, bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi, dan semakin kecil frekuensi, bunyi yang dihasilkan akan semakin rendah. Baik ya, untuk yang kesimpulan, Bapak minta kelompok 1. Kesimpulan, frekuensi pada bunyi berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya bunyi yang dihasilkan, sedangkan amplitudo berpengaruh terhadap kuat dan lemahnya bunyi yang dihasilkan. Jadi pada dasarnya ya, frekuensi pada bunyi itu berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya bunyi yang dihasilkan ya. Sedangkan amplitudo berpengaruh terhadap kuat dan lemahnya bunyi yang dihasilkan. Nah, ini ada hubungannya dengan stimulus yang Bapak berikan tadi ya, berupa video. Ada video orang yang bermain gitar tadi. Video orang yang bermain gitar tadi adalah setelah Bapak mainkan volumenya. Ya, kalau ini hubungannya adalah dengan amplitudo. Jadi, untuk jawaban stimulus tadi, pada video orang bermain gitar, bagaimana kalian mendengar suara bunyi gitar ketika volume berubah? Ya, kalian menjawab tadi ada yang bilang keras dan keras dan lemah, itu ada hubungannya dengan amplitudo. Kalau hubungannya kedua penyanyi tadi, perbedaannya adalah ya, satu suara rendah, suatu suara tinggi, maka itu hubungannya dengan Frekuensi. Hubungannya adalah dengan frekuensi. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan Bapak pada video stimulus tadi. Baik ya, untuk mengingatkan kembali, setelah kalian mempelajari hari ini ya materi bunyi ya, ingat tadi ya beberapa materi yang telah kita pelajari. Baik itu mengenai pengertian bunyi. Oh, jangan lupa juga nanti kerjakan evaluasi ya. Evaluasi pada Google Classroom kalian. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, jangan lupa ya evaluasinya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, silahkan dulu berdoa. Pimpin satu orang. Akhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.